Yeah, White Tiger. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. Lagi cos gino kah? Ya itu gara-gara gempa tadi sih Udah, ramai. ini udah second member kan ya? Iya. Udah bang. Paling gini Val, soal operasi yang kemarin tuh mungkin kita jalanin besok. Gua butuh dari WT lu siapin tim sabotase Val. Tim sabotase. Tim sabotase tuh gua minta tim senyap sih. Boleh. Tim senyap kira-kira 10 orang atau 8 orang gitu lah. Paling itu aja sih buat kalian yang belum tahu, kita kan ada misi buat ngambil alih Rocksuit, megang kontrol kembali Rocksuit, ngebantuin pemerintah kan. Nah mulai mungkin dari besok seminggu ke depan, kalau masa-masa sepele soal begal-begalan, soal dikata-katain anjing bangsat kayak gitu-gitu sama kelompok lain yang maksudnya nggak ada apa ya, gue bilang kayak receh lah yang kayak gitu. Receh. Itu dikesampingin dulu. Seminggu ke depan kita fokus sama Rocksuit. Oke bang. Ya. Oke. Ada ini gak kita? Ada masalah atau gimana gak? Ya itu receh doang dok, biasa anak-anak. Kenapa? Terus sama GHO, Kenapa dibegal? terus Udah cuek, gua gak Jepang peduli juga lah ya? sama begal-begal. Jepang juga ya? cuek aja cuek Jepang, cuek aja yang kayak gitu mah. Tadi sore ya? Yes, Iya, kalau misalkan mereka nyerang tahan. Terus kalau misalkan kalian mau serang ya serang lagi tuh. Cuma gua gak akan fokusin hal itu. Ya, mulai besok kayak siapin tim senyap, siapin semua ininya juga Pal. Nanti paling gua gua kirim list-listnya apa aja yang dibutuhin. Gak akan gua sebutin di sini. Ntar lu siapin aja semua ya. Aman. Ya. Gua butuh tim senyap satu tim senyap, sisanya siap-siap aja. Siapin aja kayak fast kayak gitu kalian. Siap fast peluru kayak gitu kalian. Cilik itu bukan namanya. Sembari yang mau naik sekre tolong dipanggil-panggilin sekalian nih. Oke. Ya, pakai baju Dilan ya. Iya. Wakil Siang, ikut ngobrol Bapak-bapak. sama itu dong, wali kota dong, wakil-wakil ketua. Tadi udah. Ada kepentingan apa ya, Pak? Dah mau ngobrol dah. Mau Wakil ngobrol ada kita. siapa aja yang wakil yang ada? Yang Kita ke bawah aja lah. Ayo. Berangkat Bawah, ke daerah tuh berangkat. Dop dalam TC ya, Dop di bawah Dop. Darren Tisha Gene. gua ada di jembatan Benis. Itu heli aman kan ya? Yang mau ikut yang enggak Aman. siap-siapin untuk buat pengangkatan. Gimana Gimana bang? Tan? Itu udah aku keluarin surat itu. Bisa panggil ini enggak orang polisi Lon, heli wali kota sama Lon. orang polisi yang lu pegang yang benar-benar pro ke pemerintah dan mau benar-benar ngebantu pemerintah soal masalah Rocksuit, sama panggilin kelompok-kelompok yang benar-benar lu pegang gitu loh, yang benar-benar lu percaya dan lu pegang. Kalau kelompok paling motor. Ya udah Pak, tolong panggilin aja biar sekalian. Suruh ke sini. Biar kita ngejelasin planning kitanya kayak gimana. Mana? ininya gitu. Darren Stop Tisha besok mana? soalnya. Sekretaris sama bendara. Biar semuanya tahu porsi dan kerjanya apa aja yang harus dilakuin. Sebenarnya kemarin juga polisi udah mulai jalan sih itu kan ke dalam. Ya cuman Nah, itu- dari gimana Pak? Ya itu maksudnya polisi itu kemarin tuh kenapa bisa ke sana dan sampai ngeras ke dalam. Jadi sebenarnya surat itu tuh yang tadi konferensi pers live itu tuh udah saya keluarin itu kemarin. Nih, tanggalnya tanggal 3. Cuman kemarin Pameran media masuk, pada coba sibuk trial pemakaman kemudian Chris Mas langsung Hardi, dikeluarkan jadi nggak bisa tegas dipanggil, ada. nggak available. Jadi agendanya kemarin buat nangkep pimpinan-pimpinan si Rocksetnya itu, si Set, si V, The Blues. Tapi karena kemarin banyak banget gitu ya di dalam tuh, kepolisian cuman sekitar 70-an kayaknya. Di Rockset bisa sampai hampir 200 orang katanya kemarin. Dan mereka semua disikat
warga yang baru turun di terminal dari kereta tuh disikat juga. Membabi buta lah gitu kemarin tuh. Serem ya. Orang Roxy lebih cocok tinggal di Cahyo kayaknya. Sampai di Pedalaman gitu. roket launcher katanya Ngerinya. kemarin. Helinya Sama. polisi itu. Wow. Kemungkinan kayaknya mau digas lagi nih malam ini kayaknya. Kalau nggak sekarang besok kemungkinan. Jadi dibikin siaga 3 di dalam. Warga yang tidak ada kepentingan atau ingin menyelamatkan diri disuruh keluar tadi sama polisi. Sebenarnya kayak gini sih, kalau misalnya gembur-gembur gitu-gitu aja sesuai pengalaman kita kalau misalnya kita berurusan sama orang atau kita berurusan sama sebuah kelompok, hal itu aja tuh nggak cukup. Karena gua nggak tahu kenapa, mungkin warga-warga kota Indopret nih mereka lebih sakit kalau misalkan kehilangan harta atau nggak bisa ngisi perutnya daripada mereka sakit karena ditembakin gitu loh. Kalau misalnya ditembakin dan dibantai gitu aja, mereka akan bangkit kembali dan mereka akan merasa gue masih bisa ya. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalkan dalam pertempuran itu mereka menang. Lagi masih ada jarinya ya. Iya, sama masih ada jarinya, sama jarinya masih bisa nembak, mereka akan terus menembak itu, nah akan terus melawan dan mereka akan selalu merasa gue masih bisa gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita stop kita benar-benar potong mereka dari kota, kita habisin resource mereka yang ada di Roxwood, kita potong, kita benar-benar nggak kasih akses buat mereka beli apapun dari kota, entah itu makanan, baju, apa segala macem dari kota, itu nggak bisa mereka akses. Itu plan pertamanya. Di saat mereka udah nggak bisa akses, pasti kan ada apa ya, ada ini kan di dalam mereka pasti ada yang mungkin ada beberapa, mereka kan kelompok banyak di sana kan. Heeh. Mereka banyak kelompok, banyak kepala. Nah, di situ kita main. Nanti kita kirim orang buat ke dalam, pengerayun 1 atau 2 kelompok biar mereka berantem di dalam. Kasihnya tawaran apa gitu loh, kasih duit ke atau apa, kayak kasih janji manis gitu loh. Kasih janji manis seakan-akan kayak apa? Kayak ini kalau misalkan lo pro sama pemerintah lagi atau lo ini lagi, ini kalau misalkan kita bakal apa pastikan tempat kalian di Roxwood tidak akan tergeser atau kayak gimana gitu. Nah, tahap ketiganya udah kita perkuat perbatasan. Itu tugasnya polisi buat perkuat perbatasan dulu. Perbatasan itu nggak boleh kosong selama 24 jam. Kalau misalkan hal itu udah terjadi, mereka berantem di dalam, pasokan mereka nggak ada, mereka nggak bisa keluar, ya pilihan mereka cuma buat nyerah. Nah, kalau semuanya lancar itu ya. Sebenarnya kemarin tuh gue ada arahan dari Pak Nelson sih, Bang, kemarin tuh. Ketika udah di titik darurat, itu gue diminta untuk menghubungi pihak rumah sakit itu untuk meningkatkan harga P3K yang ke sana. Nggak usah ditinggalkan, ditutup aja pasokannya. Kenapa harus ditutup di sana? Takutnya gini, ketika kita stop bener-bener itu kejadian kayak si Martin kemarin. Itu Kenapa? dianggap sebagai penjahat perang kayak gitu. Oh enggak, makanya gini. Jadi kayak gini, pertama kita hancurin pasokan mereka nggak ada pasokan, mereka nggak bisa beli makan segala macem. Kedua, bikin mereka berantem di dalam sehingga rumah sakit di sana ada reason. Di sini terlalu membahayakan buat kita, mereka harus cabut dari Roxwood. Jadi kita nggak perlu pasokin obat ke sana, dokter yang kita tarik keluar dari Roxwood. Tapi biar mereka nggak ngecap kita sebagai penjahat perang, ya udah kita bikin seolah-olah di sana itu sangat berbahaya buat kami, nyawa kami terancam di sana, mereka harus keluar dari Roxwood. Masalahnya rumah sakit sana tuh dokter-dokternya, perawatnya warga sana juga, Bang. Oh ya udah kalau gitu biarin aja kok kayak gitu. Ngapain kita harus pasok? Pikirlah mereka sendiri. Toh mereka melawan ke kota. Kalau misalnya ngomongin penjahat perang, kita buat skemanya seakan-akan mereka nyerang rumah sakit kota. Bisa kita buat mereka nyerang rumah sakit kota, maka dari itu kita stop pasokan dari Roxwood. Kalau misalnya mereka nggak melakukan hal itu, kita yang melakukan hal itu, seakan-akan mereka yang melakukan. Boleh sih. Iya, banyak cara ya. Gak usah dipikirin hal-hal kayak kita dianggap penjahat ini segala macam. Itu hal mudah ya sebenarnya. Makanya hal pertama yang harus kita ini sekarang adalah rumah Roxwood itu benar-benar terisolir dan nggak bisa ada apapun yang masuk ke Roxwood dan apapun yang keluar dari Roxwood. Kalau mau bikin mereka nyerah harus kayak gitu. Kita embargo mereka berarti kan seluruhan. Iya, semua.
Dan kita mulai dari kita hancurin semua pasokan mereka yang sekarang mereka punya di Rockwood. Kalau misalnya kita nggak bisa dapat total semuanya gitu 100%-nya di sana, ya minimal 50%-nya lah. Sehingga mereka nggak ada makan dan sebagainya. Cuman sebelum kita start, karena gue sebenarnya udah bisa ngebaca lah apakah nakal yang mereka lakukan. Karena sejauh ini kalau misalnya gue berurusan dengan kelompok atau dengan orang siapapun, hal yang kita lakukan tuh akan mereka lakukan juga biasanya. Misalkan kita nyerang gudang mereka, tempat makan mereka, pasukan makan mereka, mereka pun akan melakukan hal yang sama ke kita gitu. Mereka mungkin akan nyerang gudang di snacker apa segala macam. Nah, antisipasinya sebelum kita ngelakuin operasi itu, barang-barang di snacker semuanya diamankan dulu ke tempat yang aman. Buset. Ul, berapa ton ul gudang di Ya snacker lu ul? gimana kek diapain gitu. Mau nggak mau kayak gitu. Ini 1000 ton mah ada itu bang, isi gudang di snacker tuh. Iya, gimana pun caranya sih harus disembunyiin. Atau enggak minimal siapin sekitar buat kita bertahan selama sebulan lah. Paling lama sebulan. Coba gua koordinasi deh sama anak gudang. Nah, makanya di sini gue minta kayak IMC datang, semua yang ada di sisi pemerintah datang biar kita bagi porsi gitu loh. Sekarang Sebenarnya gua ada obrolan juga waktu itu sempat sama Jepang. enggak, Jepang nggak mungkin mereka Jepang tuh nggak mungkin ke pemerintah, percaya sama gue. Mereka di Paleto, dekat banget sama Rockwood, dan mereka bisa dapat keuntungan dari Rockwood. Kenapa mereka side sama pemerintah? Apa yang diuntungin buat mereka nge-side sama pemerintah? Rockwood juga di Paleto kan, dekat sama Jepang. Udah pasti mereka Barang haram baru mereka. Halo, Ada polisi di depan katanya. di mana? suruh ke bawah aja. Pak polisi Suruh panggilannya. Suruh ke bawah. Ada di Suruh atas ke bawah katanya. aja tuh bro. Ada polisi di atas. Suruh ke bawah aja Iya. tadi yang tamunya ini. Ke bawah aja katanya. Ke bawah. Nah. Soalnya kemarin Jepang tuh bilang dia punya ada kesepakatan sama Kyo. Jadi kalau dia dukung Rockwood, dia nggak mau jadi ada masalah sama Kyo katanya. Makanya dia nggak mau ikut campur soal Rockwood. Dia nggak akan dukung Rockwood katanya gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya kalau emang dia mau percaya Jepang silakan. Cuman ya aku ingatkan sekali lagi, ini misi kita tuh melibatkan banyak orang, dan kalau misalkan lu salah percaya sama orang, semuanya tuh bakal berantakan. Dan ya udah. Coba kalau WT kita lebih senang kita kerja gerak sendiri sih, makanya dari dulu kita lebih senang gerak sendiri. Cuma karena ini memang dibutuhkan banyak orang ya udah. Mana Pak Etan? Saya jauh ke sini saya nih. Wah, ada patung ya. Ini teman saya pengen ngobrol katanya Pak Armana. Oke. Iya, Pak Armana. Mari. Soal masalah Rockwood dan pemerintah kota. Kita kemarin udah ngobrol juga sama Pak Etan, sebenarnya posisi kami itu berada pada side-nya pemerintah. Dan kita punya tujuan yang sama lah. Kita pengen si Rockwood itu jatuh kembali ke tangannya pemerintah. Karena ada barang apa bilangnya Val? Apa namanya itu? Barang yang ada cuma bisa di sana lah. Ya Diproduksi di sana. barang pentingin dari sana yang itu lumayan mengganggu bisnis kami lah. Jadi kita punya mutual interest yang sama. Nah mungkin ini maksud dari apa? Ngumpulin manggil Pak Armana ya, Pak Armana dengan semua yang tadi membantu pemerintah biar kita briefing ke depannya langkah-langkah apa aja gitu yang harus kita ambil gitu loh Pak Armana. Ngerti saya. Gimana? Langsung dibahas di sini kah Pak Etan atau Pak Etan mau bicara sesuatu dulu nih? Boleh. Oh, masalah ini anak motornya mana? Biar nggak dua kali nggak sih menjelaskannya gitu loh. Iya, biar sekalian aja. Jelasin anak motor datang, jelasin lagi 3 kali saya jelasin ntar. Mungkin ini sih Pak Armana. Ya gimana? Karena ada offering yang apa ya, yang
bagus sebenarnya itu dulu dari Rocksuit, karena mereka kan akan menyalurkan barang-barang mereka punya tuh ke kelompok kota untuk dijual kembali atau dipakai sama mereka kan. Oke. Jadi banyak kelompok kota tuh yang masuk ke site-nya mereka. Yang sekarang kita tahu tuh, yang sejauh ini kita tahu ya, itu Bahamas, Jepang ini aku nggak tahu, ISB pasti karena Oliver Set di sana kan. Dan sisanya aku belum tahu. Cuman mungkin banyak yang di set mereka karena mereka emang menawarkan hal yang lumayan menggiurkan sih sebenarnya. Rocksuit itu. Oke. Untuk Go bagaimana untuk Go, Pak? Biarkanlah kami dari White Tiger yang jadi yang jadi uruharanya, dan pasti kami itu akan ditargetkan oleh mereka. Jadi kalau bisa nggak kira-kira apa yang bisa polisi bantu gitu dari hal itu, Pak Armana? Baik. Ini mungkin saya bisa bicarakan untuk sekarang yang saya ketahui nih ya, tapi nanti kalau misalnya ada perubahan saya beritahu. Kalau tindakannya itu Anda lakukan di Rocksuit, ya Rocksuit itu kan di bawah komando saya tuh di sana tuh. Segala operasi di sana tuh atas pengetahuan saya. Itu saya bisa bantu kalian dengan leluasa gitu. Karena memang awal ide saya itu di sana adalah memberantas ideologi kemerdekaan dulu di sana tuh. Jadi kalau kalian mau huru-hara di sana asalkan mengincar orang-orang yang mendukung Rocksuit, saya bisa tutup mata tuh. Tapi kalau misalnya kalian itu udah bawa ke kota kayak Sandy Shore sampai wilayah kota sana, saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau masalah itu sebenarnya bukan itu pertanyaan saya sih. Misalkan ini kan berarti yang akan menargetkan kami itu kan banyak kelompok kota ya. Kira-kira langkah polisi apa gitu loh? Kita pasti disikat kiri kanan nih Pak. Yakin saya. Ya. Nah kira-kira langkah polisi itu apa dari hal itu? Baik, ini kalau Anda tanya lengkap polisi, nanti polisi itu kan birokrasi, harus dibicarakan dulu sama sesama atasan lah kan. Tapi kalau rencana yang saya bisa tawarkan kepada Anda, paling untuk menjaga kedaulatan negara nih Pak Yatan ya, kita mungkin mengincar dulu Pak dari kepolisian nih Pak, kelompok-kelompok yang memang mungkin itu mendukung ideologi kemerdekaan ini Pak. Coba kita halang-halangin mereka juga lah, anggapan ya, kalau misalnya Bapak tanda kutip menyerang mereka juga, ya dari polisi pun mengincar mereka juga gitu Pak. Oke gitu. Dengan alasan yang mereka mendukung ideologi kemerdekaan ini. Tapi kalau misalnya Bapak bertempur sama mereka di wilayah kota ataupun Sandy Shore, ya itu kalau misal itu saya jamin saya nggak bisa bantu Bapak tuh, saya nggak bisa bebasin kalian atau bagaimana di situ. Nggak masalah. Karena itu udah wilayah orang. Kita ngerti kalau itu. Mungkin langkah-langkah pencegahannya aja ya Pak. Ya. Sama langkah-langkah mungkin bantu kalau misalnya kayak mungkin kita nggak bisa mempertahankan diri kita sendiri atau kayak gimana gitu Pak. Bisa itu kita menjaga bantu hal itu ya. Itu sih kalau misalnya dari polisi. Atau emang mereka mau ikut plan dari luar? Mereka punya plan lebih bagus emang. Pada teman-teman WT yang saya harapkan itu ya kalian bisa, sebenarnya saya sebagai polisi nggak boleh ngomong gini sih. Tapi yang saya harap itu kalian membuat warga-warga Rocksuit itu takut untuk berpikir merdeka gitu loh. Kita udah punya plannya. Kita udah punya plannya. Saya akan menjelaskan nanti satu persatu langkah-langkahnya. Cuman saya pengennya ntar kalau ada anak motornya kali ya, biar ntar kita pembagian tugasnya enak juga gitu. Nunggu anak motor nih. Ya ada urusan tadi Pal. Urusan apalah. Yaudah apa lu jelasin Bang. Gak usah perpesil lah, yang besoknya apa yang harus kita lakukan ya. Intinya aja lah ya. Satu persatu aja ntar kita jelasin lagi. Untuk kalau misalnya kita bergerak kita jelasin lagi gitu. Satu persatu deh. Gini. Jadi gini ya Bang Mat ya, Rival. Iya udah Dok, lanjut Dok. Lo aja. Biar lebih jelas Dok. Sekali lagi lah Bang Rudolf lah, sekali lagi lah. Aduh. Jadi gini, Abang Mater ini Abang Mater siapa? Roberto. Bang Roberto. Besok malam mungkin gue butuh beberapa orang dari anak motor buat kita ngelakuin sabotase di Rocksuit. Sabotasenya apa aja? Gudang makanannya mereka, gudang pasokan makanannya mereka, ladang-ladangnya mereka, atau kayak tempat makannya mereka, bengkel mereka. Yang kayak gitu yang perlu kita sabotase. Tujuannya apa? Biar mereka tuh bener-bener gak bisa hidup di sana. Karena mereka tuh kemarin yang mereka banggakan dan yang mereka
kenapa mereka mau merdeka tuh karena mereka punya semuanya sendiri. Mereka bilang kayak gitu. Mereka bisa menciptakan makanan sendiri, apa mereka semua segala macam tuh ada di Rockwood. Jadi besok mungkin langkah kita yang pertama adalah kita sabotase di sana, di Rockwood. Rumah sakitnya segala macam itu kita sabotase loh. Ininya semua mereka, supply-nya mereka. Caranya? Caranya ledakin, bakar, hancurin. Berarti ini kita berdua doang. WTIMC aja. Iya, WTMC aja. Mau Kalau emang berharap siapa WMC lagi? ngerasa hal itu berat, mungkin nanti kita bisa bagi tugas yang lain. Masalah sabotase biar WT yang lakuin. Besok ya? Ya besok jam 10 malam lah, 10 jam 11 lah. 9, 10, 11 lah di antara jam itu lah. Sebenarnya gue mau ini sih. Ini ada Ethan nggak? Ini ada. Iya, gue mau ada ngobrol berdua dulu sama Ethan sih. Boleh? Bisa nggak? Boleh. Sekarang? Ya, 2 menit aja. Boleh. Ya. Bom nggak sih Dok? Lo masih ada bom nggak Dok? Ada. Gudangnya sih yang harus dibom. Ini semoga besok. Ya udah. Wah, Val, Dok. Besok mau gimana? Ngumpul di mana atau calling-callingan? Besok kabarin lagi Besok aja. dihubungin. Jam 10 jalan ya, apa jam 10 ngumpul? Jam-jam segituan lah. Ya udah. Udah lagi? Aman. Aman, ntar paling dijelasin pas di hari esok. Kalau misalnya ada yang kurang jelas hari ini. Tapi inti besarnya itu. Kita bakal sabotase. Jadi tolong siapkan orang banyak ya. Oh, banyak ini ya. Maksudnya semua yang kita punya. Ya kan? Semua yang kita punya Dok? Iyalah. Semuanya. Karena lawan kita juga nggak cuma dikit. Iya. Gue sih pengennya sabotase secara diam-diam dulu ya. Mungkin nanti kita butuh orang. Dia plan lebih detailnya besok lah kita obrolin. Butuh orang buat ngalihin perhatiannya dulu aja. Gitu, Berto. Terus kalau framing buat ke rumah sakit itu dijalanin kapan? One step Setelah. at a time aja kali ya. Santai satu persatu dulu gitu. Pokoknya dalam seminggu ke depan mungkin kita bakal sibuk lah. Kita beresin satu persatu. Kayaknya kalau bisa kita bahas semuanya nanti malah kacau. Kacau dan nanti pasti nanya lagi juga gitu. Sabotase dulu berarti ya. Oke. Iya, satu persatu. Ya udah kalau gitu. Berarti besok tadi ngomongin lagi aja ya. Aman. Yaudah, yuk. Ya, thank you Ada waktunya lagi? ya. Apa udah MC. deh? Udah. Besok paling plannya kita lebih jelasin lagi lebih detail. Ya udah. Kita udah boleh cabut nih ya. Boleh. Ya udah, thank you ya. Thank you. Bang, thank you. Ya. Thank you. Bilang apa mereka? Yang tadi di belakang. Jadi katanya si set it kan kemarin tuh gue suruh MC bakar kan. Bakar apa? Ladang. Ada yang ketangkep, keungkap identitasnya dari MC. Si set ngancam. Katanya kalau misalkan apa ya, dia nggak jelas juga sih ngejelasinnya. Pokoknya si set itu intinya ngancam supaya mereka itu ngedesak gua untuk perbaiki kerjasama sama Rockwood gitu ya. Gua aja bingung kerjasama apaan gua sama Rockwood, ketemu aja nggak pernah gitu kan. Cuman poinnya adalah kalau mereka nggak lakuin itu
dari GHO sama ISB itu bakal ngirim neraka katanya ke mereka. ISP sama GO bakal ngirim neraka. Kita kirim kembali ke neraka ke-7 kali ya. Iya, kita kirim neraka lebih kejam anjing ke mereka. Gitu. Ya poinnya mungkin sama kayak dari Bang Rudolf sampein ke si Pak Armana. Kalau misalkan nanti ada posisi kehantam kiri kanan, gimana ntar polisi gitu kan? Poinnya sih itu sebenarnya. Sakit. Aman aja itu. Untuk itu tadi si Armana tuh jelasnya gimana sih? Kalau misalkan anggap nih TC ini dihantem nih. Misalnya kita WT, kita defense diri kita sendiri gitu ya. Polisi akan nangkap kita juga. Lebih tepat kurang lebihnya kayak gitu loh, karena di polisi tuh gue sebut polisi juga ada hal-hal yang memang itu tuh tabu gitu loh buat mereka dan harus mereka lakukan gitu loh. Ya tapi secara nggak langsung untuk nge-secure tempat ini juga berarti kan? Menetralisir juga kan? Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Bisa juga seharusnya. Cuman kita akan ditangkap juga dan mungkin kita akan ditembaki juga oleh mereka gitu. Kayak gitu. Halo Tan. Ayo, gimana Bang? Buat misi sabotase kita WT jalanin dulu aja sekarang. Jadi besok kita bisa move ke step selanjutnya kali ya. Lu mana, boleh Bang. Tolong dikoordinasiin polisinya aja kali ntar ya. Oh, ntar coba aku ini kontak. Siap-siap. Di luar ya, tolong jaga parameter di sekitaran Rockwood sama pantau-pantau aja. Siapa tahu ada kelompok dari kota segala macam. Oke, pegang senjata kalian ya. Barengan aja, jalannya barengan nanti kita nanti. Yang di belakang ganti identitas ketutup, geng. Kalau bisa sama identitas kalian nih. Oke, Bang. Kita mau bawa putih. Berdua aja ini, Ji. Bebas. Gas. Itu yang masih nyamar mana, weh? Lu di mana, Koy? WS ini, lantai 2. Wes, pakai dengerin. Ini kita krusial sih, Cok. Ini kita gagal makan tai anjing. Kita tidak akan gagal. Nggak boleh gagal tai. Bel, mana Bel? Barangnya Bel? Di gua. Udah semua. Masih ada di luar gak? Ya skema gimana? Udah semua belum di sini? Gue males ntar ini lagi. Coba tanya udah semua belum? Lu di mana, Bonjol? Imam. Lo botak lo minta jemput dulu lo. Dia di Rockwood anjing kok. Tempatnya di Rockwood. Ya udah lu stay situ aja, lu stay situ. Lu stay dulu situ, ntar udah sisa kesini. Udah kayak gini lah ya. Ntar kita masuk Rockwood, jangan ngabring, maksudnya satu persatu. Ini ke Rockwood masuk satu persatu, jangan gerombolan kita. Nanti kita udah Rockwood, kita puter-puter dulu. Pastiin itu ladang bisa kita bakar dengan aman. Kalau misalnya dapat momen kita bisa bakar aman, kita bakar, kita coret-coretin temboknya. Pokoknya bakar ladang, bakar gudang, bakar rumah sakit, bakar rumah makan. Pokoknya tempat-tempat krusial di Rockwood itu bakar. Tambang segala macam itu bakar. Kalau misalnya ada orangnya di sana pun bakar lah. Ya, terus keluar pelan-pelan, seakan-akan nggak tahu apa-apa aja gitu. Terus nanti buat coret-coretan tuh biar gue aja ntar yang ngituin. Sampai situ ngerti nggak? Gampang sih harusnya. Siap, paham. Bagi ini aja mungkin ya. Gak usah dibagi dah, pokoknya ntar kondisional aja. Kalau misalnya kalian ngeliat kayak tempat makannya mereka, terus ladangnya mereka, petaninya mereka itu emang ada celah dan kalian bisa dapetin sana, langsung eksekusi aja, geng. Masuk sama keluarnya jangan gaduh ya. Kita harus bener-bener senyap yang ini. Aman gak? Aman, Bang. Aman. Pindah kan nih? Ya udah deh, oke. Kenapa nggak ada orang? Sikatnya. Nice. Tidak tahu tuh tadi anjing, gua tembak. Udah. Gua amanin itu, udah ditembak. Siapa ya, Nova? Garis ungu siapa? Gua.
Woi, Udah, bangun, bro. rapat sana. Angkat tangan semua. Angkat tangan lo. Angkat tangan lo. Petaninya JTXO. Ya, angkat tangan lo. Tani siapa kek? Gak peduli gua sih lu. Semua, blow terus semua di sini. Nah, Di ujung udah diamanin belum tadi? Cuma ada yang ladang anjing. Udah langsung ini bakar cabut. 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 Tahu cabut nggak? Cabut. Dari gebukin anjing. Woi, angkat tangan semuanya. Woi, angkat tangan. Tahu angkat tangan nggak? Woi. Kepala satu. Ayo, mana siapa lagi yang mau kepala? Gue tanya. Ayo, cabut. Neng. Ya Allah. Balik weh. Kita mana di kelas 1. Ngapain? Apa, ha? Cabut dari sini. Ayo cabut. Lu udah itu belum? Belum, nggak sempet. Cabut. Tat dulu lah, ayo. Ini udah itu udah cukup. Gua yang ngeracik anjing.